Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin, para warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Cirebon yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita bisa bersilaturahim antara kita semuanya, keluarga besar LP Khusus Narkotika Cirebon. Mudah-mudahan acara silaturahim pada hari ini membawa berkah untuk kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita semua sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan lembaga yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi, untuk bersilaturahim dalam rangka menyebarkan dakwah Islamiyah, wabil khusus kepada saudara-saudara kita, para warga binaan LP Khusus Narkotika Cirebon. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini izinkan saya akan menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebelum itu perlu kami sampaikan bahwa saat ini kita semua sedang dalam keadaan prihatin, sedang dalam keadaan terkena musibah yang sangat besar, yakni masih berlangsungnya masa pandemi corona atau pandemi COVID-19. Untuk itu kami sampaikan bahwa kepada seluruh saudara-saudara sekalian, teman-teman semuanya, jangan lupa maskernya dipakai, jaga jarak, dan tidak kalah pentingnya lagi adalah jangan lupa mencuci tangan ketika kita mau beraktivitas. Mudah-mudahan dengan melakukan kebiasaan 3M ini kita senantiasa terhindar dari maraknya atau merebahnya COVID-19, sehingga kita tidak tertimpa itu semuanya. Baiklah kaum muslimin, para jamaah warga binaan Khusus Narkotika yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan menyampaikan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sangat pendek sekali yang kami ambil dari kitab Subul Salam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa malu adalah merupakan bagian dari iman. Al-haya'u minal iman, bahwa rasa malu adalah merupakan bagian dari iman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim atau muttafaqun alaih. Kaum muslimin warga binaan Khusus Narkotika yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini mengisyaratkan kepada kita tentang
perintah Rasulullah SAW kepada kita semua selaku kaum muslimin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu menjaga sifat malu. Malu di sini maksudnya adalah malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malu kepada manusia atau bukan malu kepada makhluk, tetapi malunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-haya'u minal iman. Rasa malu adalah merupakan bagian dari iman. Malu yang seperti apa yang dimaksud dalam hadis ini? Yaitu malu untuk tidak melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW. Jadi kalau kita misalnya tidak bisa melaksanakan perintah Allah, tidak bisa melaksanakan perintah Rasulullah SAW, dan tidak bisa meninggalkan larangan-larangan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka kita harus mempunyai sifat malu. Hal ini harus kita pegang dan kita jaga setiap saat. Kita harus punya rasa malu apabila kita ketika orang lain sholat lalu kita nggak sholat. Kita harus merasa malu ketika ada orang lain di bulan Ramadan semuanya berpuasa tetapi kita tidak berpuasa. Kita harus merasa malu apabila melihat orang lain semuanya belajar, mempelajari Islam, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis Nabi, sementara kita nggak mau mempelajari sama sekali. Merasa malu. Kita juga harus merasa malu apabila kita tidak berbakti kepada kedua orang tua dan lain sebagainya. Jadi orang yang beriman itu adalah orang yang senantiasa malu. Orang yang senantiasa merasa malu apabila dirinya tidak bisa melaksanakan semua perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW. Sebaliknya juga demikian. Tentang larangan, kita juga harus merasa malu apabila kita tidak bisa menjaga, tidak bisa memelihara larangan-larangan yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah SAW. Kita merasa malu apabila kita mencuri, karena mencuri adalah merupakan salah satu larangan di dalam Islam. Kita juga harus merasa malu apabila kita melakukan zina. Kita juga harus merasa malu apabila kita ikut-ikutan mabuk-mabukan, ikut-ikutan teler-teleran karena obat-obat terlarang. Kita juga harus merasa malu apabila kita terjebak atau terjatuh kepada jurang kenistaan dan lain sebagainya. Maka dengan demikian, orang beriman adalah orang yang senantiasa bisa menjaga dirinya untuk tidak melaksanakan larangan-larangan yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah SAW. Maka di dalam kehidupan kita sehari-hari hendaknya larangan dan perintah itu senantiasa kita indahkan, kita perhatikan. Larangan kita tinggalkan, perintah kita jalankan. Apabila kita menjalankan itu semuanya, maka kita harus punya rasa malu. Demikian, maka orang atau kebalikannya adalah bahwa orang itu tidak disebut orang yang beriman apabila dia tidak punya rasa malu. Orang itu tidak memiliki iman kalau dia hilang rasa malunya. Tidak sholat, nggak malu. Tidak puasa, nggak malu gitu. Tidak zakat, nggak malu. Orang lain ngaji, kita nggak ngaji juga, ya, nggak merasa malu gitu. Itu berarti kita nggak punya iman. Atau larangan juga demikian, larangan dijalankan juga gitu. Kita nggak mau puasa, kita sering berbuat maksiat, dijalankan juga, berarti itu gak punya rasa malu, ya. Maka secara garis besar hadis ini adalah mengajarkan kepada kita semuanya tentang pentingnya rasa malu. Insya Allah dengan dimilikinya rasa malu oleh kita semua, kita akan menjadi orang yang soleh, kita akan menjadi orang yang solihah, kita akan menjadi orang yang senantiasa mengabdi kepada Allah SWT ke jalannya yang lurus, ke jalan yang benar. Karena dengan malu itu berarti rasa iman kita masih tertanam,
dalam diri kita, rasa iman kita masih menempel dalam diri kita semuanya. Kaum muslimin, warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Cirebon yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai implementasi dari hadis ini adalah mari kita tanamkan dalam diri kita, dimanapun kita berada, apapun status kita di masyarakat, apakah sebagai masyarakat biasa, atau sebagai pejabat, atau sebagai tokoh agama, atau sebagai tokoh masyarakat, apapun kita, yang penting adalah harus memiliki rasa sifat malu. Dengan memiliki sifat malu itu, insya Allah kita akan dihormati oleh orang lain, kita akan disegani orang lain, dan yang lebih penting lagi adalah kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang senantiasa memegang teguh rasa malu, karena malu adalah merupakan bagian dari keimanan. Al-haya minal iman. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW yang lain, Rasulullah seolah-olah membiarkan bagi orang-orang yang tidak mempunyai rasa malu. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, kata Rasulullah. Apabila kalian tidak punya rasa malu, silakan lakukan apa yang kalian inginkan. Kalau kalian tidak punya rasa malu, silakan berbuatlah sesuai dengan kehendak kalian. Seolah-olah Rasulullah melepas diri dari orang-orang yang bandel, bagi orang-orang yang tidak mempunyai rasa malu. Jadi Rasulullah sudah mewanti-wanti, sudah mengajar kepada kita bahwa kita harus punya rasa malu. Malu tidak melaksanakan kewajiban yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya, dan malu tidak meninggalkan, malu tidak mengindahkan atau tidak meninggalkan larangan-larangan yang dilarang oleh Rasulullah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi merasa malu gitu ya, apabila kita tidak mengindahkan terhadap larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akibat kebandelan kita itu, maka Rasulullah membiarkan. Silakan kalau kamu nggak punya sifat malu, kalau kamu nggak merasa punya sifat malu, masih juga bandel, fasna' ma syi'ta, lakukan saja apa yang ingin kamu lakukan sesuai dengan kehendakmu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.